Hari ini saya akan share mengenai bagaimana kita supaya sebagai pemilik bisnis itu bisa lebih smart, bisa lebih fokus untuk kita bisa mempercepat perkembangan bisnis dan kemajuan bisnis kita. Nah, ada istilah saat ini yang sedang tren yaitu tentang flexing. Flexing itu apa? Flexing adalah satu istilah baru yang mungkin sedang tren saat ini, di mana satu orang memamerkan kekayaan mereka dengan memamerkan mobil mewah, ya uang banyak dan sebagainya. Lalu dia bilang, nih kalau mau kaya secara instan bisa ikuti kami. Ya ternyata itu adalah ada yang berkedok money laundering. Nah itu bahaya. Jadi khususnya bagi Anda pemilik bisnis yang masih baru memulai bisnis atau ingin mempercepat hasil bisnis Anda, hati-hati dengan tawaran-tawaran ataupun video-video ataupun gambar-gambar dan sebagainya, atau orang-orang yang menawarkan ya instan secara cepat, mendapatkan income secara cepat, masih muda dapat income banyak, masih muda bisa langsung jadi miliarder. Hati-hati ya, bisa jadi itu juga harus Anda pelajari dulu, jangan sampai tergiur begitu saja. Banyak orang yang tergiur dan akhirnya mereka tidak mendapatkan hasil apa-apa. Nah, di sini saya ingin tekankan bahwa penting sekali buat kita sebagai seorang pemilik bisnis supaya kita bisa cepat kaya. Memang betul ada di buku Robert Kiyosaki tentang bagaimana supaya kita bisa mencapai kekayaan kita dengan financial freedom ya, dan kita tidak harus bekerja di dalam bisnis dan kita bisa mendapatkan income dari bisnis kita. Memang betul itu harus kita kuasai juga sistem dan strateginya. Namun caranya bukan dengan cara instan ya. Perlu kerja keras, perlu membangun bisnis. Saya sendiri melalui ini ya untuk bisa mendapatkan passive income, mendapatkan income yang bisa bekerja untuk saya perlu bekerja lebih dari 15 tahun. Bukannya artinya saya menentang orang yang instan langsung cepat dapat dalam 1 tahun, 2 tahun. Bukan seperti itu. Cuman dengan cara yang betul, tetap dengan harus kerja keras dengan 3 cara ini. Satu adalah high income skill, kedua adalah leverage, ketiga adalah tentunya tim. Dan ini yang saya terus-terusan sharingkan di dalam video saya, bagaimana Anda bisa mencapai kekayaan Anda atau mempercepat omset, perkembangan omset Anda di dalam bisnis Anda itu dengan 3 cara ini ya. Awalnya saya juga sama ya, saya juga ingin mempercepat hasil, tapi mungkin kita tergiur dengan orang, kok bisa sih cuma 3 tahun bisa langsung income sekian, dalam 2 tahun income sekian, lalu dia pamerkan ini loh transfer dan sebagainya. Hati-hati ya, saya tidak bilang itu semua salah, tidak. Tapi saya ingin tekankan buat Anda, harus Anda teliti, harus Anda hati-hati, Anda research lagi, Anda cek lagi kebenarannya dan sebagainya. Jangan sampai Anda tergiur dengan tawaran-tawaran seperti itu ya. Ini saya penting sekali. Nah, jadi yang saya ingin tekankan di video kali ini adalah fokusnya kepada 3 supaya Anda bisa mempercepat income Anda, pendapatan Anda, omset Anda dan sebagainya di bisnis Anda 10 lipat bahkan lebih. Ini sudah saya praktekkan. Pertama, your income skill. Ya, saya kasih contoh pengalaman saya dulu sebelum saya menjadi pemilik bisnis, saya belajar dulu bagaimana menjadi seorang sales, bagaimana menjadi seorang penagih ya. Kalau kita datang ke satu vendor menagih piutang itu gimana caranya? Bagaimana saya memberikan servis yang baik, itu semua skill yang saya pelajari. Di sekolah nggak ada, di bangku kuliah nggak ada. Tapi saya belajar, oh begini caranya kita melayani, begini caranya kita berhadapan dengan orang, oh begini caranya kita bisa akhirnya kita bisa menagih dengan cara yang tepat untuk bisa dibayar pembayarannya dari supplier atau vendor-vendor yang belum bayar atau customer yang belum bayar. Saya bisa caranya, saya belajar. Lalu bagaimana caranya saya bisa selling secara lebih optimal ya, menawarkan barang, banyak cara-caranya dan saya sudah sharingkan di beberapa video saya. Jadi itu namanya skill. Ada satu pengalaman saya tidak bisa melakukan public speaking seperti ini ya, berbicara di depan umum. Saya nervous, saya gugup ya. Nah, bagaimana caranya? Saya belajar bagaimana saya supaya bisa belajar bisa berbicara di depan umum tanpa nervous, tanpa gugup. Ada nervousnya? Ada. Tetapi saya belajar untuk menguasai. Itu namanya skill. Dan akhirnya ketika kita bisa menguasai skill tersebut, saya mengerti tentang bagaimana cara, misalnya cara jualan, saya mengerti caranya bagaimana berhadapan dengan orang, saya mengerti public speaking. Dengan demikian, orang appreciate. Dan skill kita meningkat, kita diangkat posisinya. Waktu itu saya bekerja ya, saya bekerja di dalam satu perusahaan, saya posisinya naik. Jadi tadinya supervisor sales, jadi manajer regional untuk pegang beberapa area. Karena saya bisa public speaking, bisa dealing dan sebagainya. Itu posisinya naik, income-nya naik. Jadi dengan kita meningkatkan skill,
income kita meningkat. Nah, zaman sekarang untuk kita meningkatkan skill itu sangat-sangat mudah. Anda bisa belajar dari beberapa mentor, Anda bisa khusus belajar tentang skill tersebut dengan mentor khusus ya. Anda mau belajar dengan apa? Mau belajar Instagram, mau belajar YouTube, mau belajar apapun, banyak mentor-mentor yang bisa Anda belajari supaya Anda bisa meningkatkan skill Anda. Itu fokusnya. Jadi jangan langsung cepat-cepat. Anda mau tidak punya modal, nggak apa-apa, belajar dulu, ikut orang dulu atau belajar langsung. Ya, kita bisa ikut komunitas, kita bisa ikut grup, kita bisa ikut di dalam misalnya MLM juga bagus, multi level marketing. Karena itu mungkin Anda bisa ikut-ikut dulu, belajar dulu, Anda belajar skillnya. Setelah Anda punya skillnya, Anda bisa jual misalnya produk tersebut, Anda mendapatkan income. Dan Anda lakukan secara konsisten. Itu pertama. Kedua, leverage. Leverage adalah apa? Nah itu, kalau di dalam buku Robert Kiyosaki, kita tahu ada other people's time, other people's money, other people's energy, other people's network. Jadi kita bisa memanfaatkan atau mengoptimalkan ya, orang lain punya waktu, orang lain punya energi, orang lain punya network dengan kerjasama. Kan begitu caranya. Misalnya contoh, Anda seorang apa tadi? Anda misalnya Anda seorang penulis misalnya begitu kan, atau Anda seorang fotografer, Anda bisa kerjasama ya dengan misalnya satu klien Anda bilang saya juga memberikan service seperti ini, dan Anda bisa mengoptimalkan networknya dari si pelanggan Anda untuk bisa kasih referensi buat Anda. Itu adalah other people network. Anda bergabung di satu komunitas, menggunakan satu komunitas tersebut untuk mendapatkan network baru. Itu kan berarti leverage. Jadi kita harus fokus kepada leverage. Leverage juga bisa berarti other people's money. Ya, other people's money berarti menggunakan uang orang lain. Ya, tentunya kita harus punya satu konsep bisnis yang jelas, harus punya bisnis plan yang jelas, harus punya satu pemaparan strategi marketing yang jelas, baru orang akan invest di bisnis Anda. Ya, saya mengajarkan klien saya untuk bagaimana buat bisnis plan yang jelas, yang detail, sehingga lebih mudah orang akan invest di bisnis Anda. Itu penting, ya, menggunakan other people's money, ya. Other people's time, bisa jadi begitu. Daripada kita kerjain sendiri, ya udah kita bayar orang saja, hire orang saja untuk bisa bantu pekerjaan kita. Other people's time, itu leverage. Sosial media, itu leverage. Bagaimana kita bisa meningkatkan awareness dari produk kita dengan berbagai macam social media awareness yang ada. Dari YouTube, ada dari TikTok, dari Instagram. Itu bisa Anda gunakan untuk bisa meleverage ya, awareness dari produk Anda. Anda bikin konten, ya. Zaman sekarang sebagai seorang pemilik bisnis harusnya Anda bisa bikin konten dengan sangat-sangat berbeda dan unik, ya. Zaman sekarang kalau kita punya bisnis ada 3 menurut saya yang paling penting. Pertama, Anda harus secara bisnis brand, kedua product brand, dan personal brand. 3 itu yang harus Anda angkat di dalam sosial media Anda. Social media capital. Social media capital adalah jadi satu aset leverage Anda sehingga Anda bisa mengoptimalkan digital asset, yaitu adalah database customer di digital marketing atau digital marketing platform yang Anda optimasikan, ya. Contoh, misalnya Anda Facebook, Anda kuasai Facebook, Anda kuasai Instagram, Anda kuasai YouTube misalnya contoh begitu. Nah, Anda bisa benchmark, Anda bisa melihat orang lain ya yang mungkin Anda melihat, oh dia cocok nih, bisa jadi satu pembelajaran buat saya nyontek aja. Di dalam bisnis nyontek is okay. Kita sebutnya bukan nyontek, tapi market research. Ya, waktu kita sekolah nyontek nggak boleh, tapi waktu kita bekerja atau kita dalam bisnis kita boleh nyontek. Ya tentunya jangan cuma copy plek-plek, itu berarti kita nggak punya kreativitas. Kita bisa ATM, amati, tiru, modifikasi. Lalu kita benchmark, oh orang lain begini, kita pelajari caranya, lalu kita buat konten sesuai dengan karakter Anda. Ya, mirip-mirip boleh, ya, tambahin improvisasi Anda, kreativitas Anda. Terus Anda bikin konten secara rutin. Di Facebook boleh, di Instagram segala macam, Anda bikin konten. Setelah Anda bikin konten secara rutin dan secara konsisten, nantinya akan Anda dapat awareness yang begitu banyak. Anda bikin konten planning. Misalnya hari Senin Anda bikin 10 konten untuk kebutuhan 3 hari punya upload misalnya, ya, untuk di Instagram, untuk di YouTube, untuk di TikTok dan sebagainya. YouTube sekarang ada YouTube Short. Bisa Anda bikin short video yang nanti Anda bisa masukkan di IG Reels, atau Anda bisa masukkan di TikTok, Anda juga bisa masukkan di Facebook dan juga di YouTube Short. Sehingga awareness-nya semakin banyak. Anda bisa bikin satu Zoom live, ya, atau Zoom meeting dan bisa langsung dikonekkan ke YouTube. Itu bisa banyak cara supaya produk bisnis Anda bisa lebih tersebar, ya, dan bisa reach ke banyak orang. Itu namanya leverage dengan sosial media. Dan ini menurut saya adalah satu aset yang luar biasa. Anda bisa mendapatkan
aliran customer atau calon customer masuk ke bisnis Anda dengan mengoptimalkan social media. Memang semua orang sekarang melihat social media, tapi tentunya yang mereka lihat adalah yang unik, yang beda, dan yang kreatif. Nah, Anda bisa create itu. Itu namanya leverage. Nah, untuk di tim itu juga sama. Jadi Anda bisa bekerja sama, misalnya Anda punya teman, dia punya karyawan. Nah, karyawannya itu ternyata punya waktu luang, ya, di mana mereka bisa ada waktu untuk mengerjakan hal-hal lain. Nah, daripada Anda harus bayar full, Anda bisa kerjasama dengan teman Anda dan Anda subsidilah karyawannya, sehingga karyawan tersebut punya workload yang lebih banyak. Buat karyawan pun bisa punya skill, bisa punya kemampuan lebih, dan dia juga bisa mendapatkan tambahan uang. Ya, itu kalau bisa dikerjasamakan juga bisa. Jadi Anda tidak harus bayar full untuk bisa punya karyawan, ya kan? Anda juga bisa bayar virtual assistant, di mana bayarnya per project, bisa macam-macam. Jadi tidak perlu zaman sekarang harus punya karyawan secara full time. Ya, Anda bisa cari ya orang-orang tertentu yang memang fokus kepada project-project tertentu, atau Anda bisa leverage kerjasama dengan teman Anda yang memiliki karyawan dan Anda bisa subsidi di situ, dan mereka dibayar secara, misalnya ada subsidi dan sebagainya. Jadi buat karyawan pun mendapatkan income yang lebih banyak juga, dan Anda bisa mendapatkan juga hasil pekerjaan yang bisa Anda dapatkan juga tanpa harus memiliki karyawan yang harus Anda bayar full time. Jadi bisa pikirkan seperti itu. Nah, kemampuan kita untuk bisa leverage itu adalah hal yang sangat penting, daripada kita ingin ada instan, ingin cepat langsung naik tanpa kita mau kerja keras dan berpikir leverage dan sebagainya. Memang kita bisa. Contohnya kalau Anda mau beli mau dapat passive income langsung, beli Alfamart bisa, ya. Alfamart punya franchise bisa langsung dapat passive income. Tapi itu kan harus punya uang dan sebagainya, ya. Anda harus punya lokasi yang tepat dan sebagainya. Jadi saran saya, jangan hanya tergiur pada instan-instan yang menawarkan kekayaan secara cepat, tapi fokus kepada 3 hal ini supaya bisa Anda semakin kokoh mempunyai bisnis dan percepatan income Anda semakin baik.